Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa ummatihi. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini bed yang kedua untuk malam ini, mungkin bisa satu bed selesai. Ya tergantung arah angin. Bismillahirrahmanirrahim. Amhabati rihu min tilqa'i kadhimatin wa aumadal barqu fi zulma'i min idhami. Nah, tergantung arah mata angin itu ya sing tak dibahas iki. Amhabati rihu utawa ana toh mlaku utawa semilir utawa apa iki jenenge nek Jawane apa? Angin apa jeneng pelaku lho, angin pelaku jenenge apa? Habat mlaku. Apa jeneng pelaku iku? Basa Jawane apa, Mbah? Ya angin berhembus gitu loh. Jawane apa? Beda, silir-silir beda. Silir-silir itu apa ngangin-ngangin itu loh. Ya nek Jawane ya jane berhembus bahasa Indonesiane. Jawane pengen ya gak ketok ya wis tuwek ngene iki berarti mripat. Berarti sadar nek mripat ngene iki. Foto bertiup apa toh niup arihu apa angin mintil qai kadhimatin saking arah jenenge kadhimah. Jadi ini ceritanya iki terusane sing wingi. Jadi ceritanya wingi kan rindu kepada pangeran, itu diumpamakan rindu kepada satu kota yang disebut Bainal Madinah, Bainal Makkah wal Madinah. Nah, antara kota Mekah Madinah itu dinamakan dengan jalan Kadhimah, namanya Kadhimah jalan itu. Utawa Kadhimah itu nek mana aslinya itu ngempet utawa mintil qai kadhimatin saking arah jenenge dalan Kadhimah. Mana aslinya kota sing ngempet apa yaitu ngempet saking barang-barang sing ala, ngempet barang-barang sing gak apik. Misalkan kaya wong poso kuwi Kadhimahnya itu apa? Ngempet barang yang dilarang, ngempet barang atau menahan sesuatu yang dilarang, tidak melakukan sesuatu yang dilarang, itu menahan diri. Nah, kalau dalam Al-Quran itu ada wal kadhiminal ghaidha, yaitu ngempet dari kemarahan, ngempet dari emosi. Nah, jalan itu antara Mekah Madinah memang disebut sebagai Hijaz atau tanah haram. Itu seseorang wajib menahan diri dari perbuatan yang tidak baik, menahan diri dari sesuatu yang dilarang, bahkan menahan sesuatu dari kemarahan. Maka orang ketika haji atau umrah itu nggak boleh marah-marah, nggak boleh. Kemudian
hibah juga nggak boleh rasa-rasa. Nah itu terutama ibu-ibu ini. Ibu-ibu sering ngono kuwi, masih umroh, masih haji, ngumpul ya rasan-rasan ning kono kuwi. Ngrasani koncone kae wong budak umroh gak sang apa-apa. Senengane gandol koncone ae. Ngono Mbah. Ning ndi tinggal koncon ning warung ya gak pernah sangu. Ya iku ngrasani koncone, masih koncone ya ngono kuwi memang. Mlebu warung padha baduine, padha jagane koncone, tibae padha gak duwite. Are apa ninggal KTP ngono lho. Cah nom-nom terutama mahasiswa mesti ya pernah nglakoni. Mlebu warung ning mbok brombong bareng-bareng ngopi bareng ning kono tibae padha gak nggawa duwite itu lho. Sing itu alasannya dompete carry. Sing itu alasannya dompete ilang. Wis alasan kabeh itu, tapi asline padha gak duwite mergane padha kerene ngono lho. Lah kuwi dirasani ngono kuwi itu ya juga sama, tidak diperbolehkan ketika mejane ya gak ketika musim kita ada di tanah haram, tapi juga ketika kita di dalam majlisan juga sama. Juga sama. Lah sekarang banyak majelis-majelis taklim, banyak majelis-majelis pendidikan di mana-mana itu digunakan untuk hibah seperti itu. Maka orang yang paling baik itu adalah orang yang bisa kadhimatin, yaitu orang yang bisa memelihara dari sesuatu yang bersifat fahsya. Jadi fahsya itu kadang-kadang berbeda dengan sesuatu yang haram, itu beda ya. Jadi fahsya itu sesuatu yang memang tidak dilarang, bukan haram, tapi itu kejelekan yang harus dihindari. Nah, fahsya itu terkait dengan apa? Terkait ada yang terkait dengan syariat, yaitu fahsya yang sudah jelas-jelas dilarang, yang disebut sebagai mungkar. Tapi ada fahsya itu ada yang terkait dengan kebiasaan, sopan santun. Itu juga kalau dilakukan itu namanya fahsya, gak elok dilakukan. Dan ini masing-masing bangsa itu berbeda-beda, masing negara berbeda-beda. Misalkan kalau di kita itu misalkan ada orang muda memegang kepalanya orang tua, itu sopan nggak sopan. Maka kalau kita melakukan, berarti kita melakukan sesuatu yang fahsya, yang bagian uruf atau adat. Tapi di Arab sana orang muda memegang apa ini jenenge kepala, rambut itu nggak masalah, biasa. Bahkan di Arab sana itu kalau ada anak muda, ada orang sepuh memegang jenggotnya begini, itu nggak masalah. Nah, tapi kalau orang Arab misalkan memegang bokong itu ya, memegang bokongnya, misalkan anak kecil saja dipegang bokongnya itu marah, itu termasuk nggak sopan. Karena itu kalau dikatakan di Arab itu kalau pegang bokong itu termasuk tidak beradab. Nah, kalau dia melakukan melanggar adab, berarti dia melakukan fahsya. Ya, fahsya. Nah, kalau misalkan di Jawa itu pegang bokong kan nggak apa-apa. Nyekel bokong koncone kan nggak masalah, yang penting lanang padha lanange. Lah nek pegang bokong wedok, kanca wedok ya iki ya termasuk fahsya. Ya itu kurang ajar iku ya. Itu sih pegang bokong, pemene pegang ngarepe bokong itu luwih nemen itu loh. Nah, iki 18 tahun ke atas bahan itu ya. Nah, wis gak usah ono anak bani kok. Karena itu di dalam Al-Qur'an mesti ada inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi fahsya dengan munkar itu dua hal yang berdekatan tapi berbeda. Sama-sama tidak boleh dilakukan, tapi kalau mungkar itu jelas ada larangannya jelas itu ya. Tapi kalau fahsya tidak ada yang tertulis larangannya,
Tapi itu semacam kalau dalam bahasa kita namanya, dalam bahasa ilmu sosial namanya sesuatu yang sudah common sense, itu tidak boleh. Misalkan kalau kita ada sepeda motor reteng kiri belok kanan itu loh, ya common sense itu kan nggak ada yang tertulis, memang nggak ada, tapi itu kan itu tidak boleh dilakukan kalau kita di jalan. Kalau reteng kiri ya belok kiri, aja reteng kiri belok kanan, itu biasanya mak-mak itu loh, mak-mak. Terus biasa cah nom yang nembe belajar nebak sepeda motor, makanya biasanya nek mahasiswa baru biasanya akeh sing gawe iso nebak sepeda motor, belajar sepeda motor, terutama cacah Munjungan, cah Kampa itu loh, sing gak iso sepeda motor. Apa mas sepeda motor, sepeda online gak iso, mergane apa latihannya angel, mergane kan yang naik turun itu ya, itu kan nggak bisa naik turun begitu itu untuk latihan sepeda motor. Makanya kalau ada mahasiswa baru biasanya sering ada kecelakaan, mergane nyopo belok kanan, ratingnya kiri lah, biasa ngono kuwi. Berarti nek ngono kuwi nang kene berarti itu tanda-tandane mahasiswa baru gitu loh. Nek mahasiswa lama kok ngono kuwi berarti dia nggak bisa menyesuaikan dengan keadaan di sini, di daerah datar. Yo Kampak karo apa jeneng iki karo Munjungan ya daerah dataran. Tapi dataran tinggi gitu loh. Kosiin kan tuku gini ya. Ya, kosiin bojone iso numpak motor gak gini. Gak iso kan nang ngene belajare. Ning tuku mergane salah, ning tuku salah numpak motor nyemplung jurang, gak nyemplung got itu loh. Nah ning ngene paling banter salah nyemplung got. Ning tuku nyemplung jurang. Lah arep nang ngono kosiin kan kiri jurang kabeh kok terus piye? Ya dakoni lho ki ngono kuwi. Jangan kau apa namanya ya ingkari gitu loh. Jadi umpamane daerah yang di Makkah Madinah itu diumpamakan amhabati riho. Apakah seperti angin yang berhembus? Jadi umpamane yang namanya pacar itu ya, nek basa awuse apa pacar itu? Apa mbak? Gendaane mbak ya? Kalau terngiang-ngiang itu kan seperti angin, ya seperti angin. Jadi kita mengharapkan angin itu rihu. Karena itu kalau rihu itu bisa satu, maknanya ada dua. Rihu itu mengenakan. Makanya bahasa layah-layah itu apa? Roihatun. Nah, maka sholat yang layah-layah, sholat yang apa layah-layah bahasa Indonesianya apa? Layah-layah yang nyantai, santuy gitu ya. Santuy itu kan umpamanya kan roihatun, nggak panas, nggak dingin. Ya, angin semilir, angin sepoi-sepoi kering atau sepoi-sepoi basah gitu ya. Itu pacar itu diumpamakan angin. Jadi kalau kita ketemu itu hatinya kan tenang. Ya, sapa sing ngene iki? Sapa sing duwe pacar? Tapi kalau lama kita nggak ketemu, maka kita rindu ada angin yang semoi-semoi basah. Maknyes ketemu kan itu kan? Makser. Ini kalau di Liriboyo itu biasa kalau ada itu namanya makter gitu ya. Per berarti tanda ada kekasihnya. Maka kekasih itu diumpamakan seperti angin. Kadang dia itu angin itu kan membuat kita itu nyaman, membuat kita itu nyantai. Maka sebetulnya sholat tarawih dari kata-kata roihatun, roihun angin, roihatun itu nyantai, nyaman itu ya. Maka tarawihun itu sholat nyaman. Maka sholat tarawih itu sesungguhnya sholat yang tidak boleh dibuat cepet-cepetan. Nah sekarang sholat tarawih itu yang pondok-pondok
Neng mahasiswa itu endi sing cepet ya kuwi sing dijamaai. Nek masjid kampus iku wangel sing jamaah jam 09.00 nembe selesai, makane jarang sing traweh neng masjid kampus. Ya, sing akeh iku biasa nek traweh iku iki meh traweh ta iki kurang 3 wulan ae. Iku biasanya neng masjid-masjid sing cepet, contohnya masjid kene Masjid Tunggul Sari. Kan cuwepet iku. Luwih cepet neh kuwi masjid masjid endi kuwi? Mantenan iku luwih cepet neh. Gak 15 menit, paling 5 menit selesai. Lah iku jenenge kudu traweh iku. Karena traweh itu mana aslinya adalah sholat yang dilakukan dengan cara ya santai, sederhana, setiap 2 rakaat itu misalkan ada nasudahnya, ada sholawatanya gitu ya. Lah di kita itu nggak ada itu ya, nggak ada. Maka cepet-cepetan sholat tarawih itu. Maka itu sebetulnya bukan tarawih, itu sholat musabaqah sholat itu ya. Jadi musabaqah sholat, perlombaan sholat itu ya, sholat. Kemudian speakernya di banter-banternya saling serang menyerang gitu ya. Jadi nek sholat tarawih ngono kuwi iku spekere padha karo debat presiden ngono kae. Wah, debat-debat kan banter-banteran itu saling menyerang ininya speakernya itu tawanya itu saling menyerang. Nah, karena itu kekasih itu diumpamakan itu adalah angin yang kemudian bisa menjadikan diri kita itu tenang, bisa menjadikan diri kita itu bagus itu ya. Demikian juga misalkan istri juga seperti itu, seperti angin yang ketika kita di luar, ketika kita nggak kena angin maka kita panas itu ya. Begitu ketemu istri kita jadi dingin. Kalau kita kedinginan ketemu istri jadi hangat kan gitu kan. Jadi istri itu adalah menghangatkan dan mendinginkan. Jadi istri itu kayak apa? Kayak spa. Ngerti spa ya? Ngerti mbak spa mbak? Nah, neng kron kan enak tuh mbak, kron kan anak sepa mbak. Jadi kalau kita renang di kron itu kan ada bunderan itu, ada yang dingin, ada yang hangat itu loh. Makanya kalau kita istri itu, keluarga itu sama dengan sepa itu, bisa hangat, bisa dingin, tergantung kebutuhannya. Tapi yang kedua, angin itu bisa menjadi bencana, bisa menjadi bencana. Apa bencananya? Kalau ada angin yang sangat besar, angin ribut, atau angin lisus, atau angin puting beliung itu ya. Puting beliung itu nek nggon JTV, puting itu kan apa? Beliung itu kan muter. Beliung itu muter-muter. Nah itu namanya pentil munyer gitu loh, karena muter-muter gitu. Seperti kan begini ini, pernah lihat nggak ini? Kalau di Jawa Tengah Utara itu namanya tatit, tatit itu ya, lesus atau tatit yang di tengah-tengah laut itu, wer gitu loh, namanya tatit. Kalau yang di tengah-tengah kamar itu namanya titit gitu ya, bukan tatit itu ya, namanya tatit ya. Itu seperti itu. Makanya kemudian angin itu bisa membahayakan. Kan sama dengan air. Air itu juga sama. Posisi air juga sama. Air itu bisa menyegarkan, juga bisa membunuh gitu loh. Membunuh. Jadi kadang-kala air itu orang butuh air gitu ya. Tapi suatu saat orang itu akan mengusir air ketika banjir bandang. Di tempat-tempat terenggalek yang dipotong pohonnya nggak kosin itu tugu kan sering banjir bandang ini ya. Oh jarang gitu ya. Jarang karena hujannya kan jarang itu ya. Nggak setiap tahun kayak tapi setiap tahun kan banjir itu loh. Kenapa? Karena di pohon tebangi itu. Nah karena itu saudara semuanya, terkait dengan sesuatu itu sangat bergantung pada situasi. Ini tidak hanya pada angin dan air itu ya, yang seperti itu, tapi seseorang juga sama.
Seseorang juga sama. Kadang-kadang manusia itu menghanyutkan, tapi kadang-kadang ya mengenakan. Tempat juga seperti itu. Tempat kadang-kadang itu menjadikan barokah, tapi kadang-kadang tempat itu jadi tulah. Tulah itu bahasanya apa? Kena tulah, terlaknat, celaka, balak. Misalkan sampean di Mekah itu bisa jadi berkah kalau saudara itu, kita di Mekah itu melakukan kegiatan yang bersifat religius, hubungan kita dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang Mekah itu juga jadi tempat yang mencelakakan seseorang. Karena apa? Karena yang namanya Mekah itu nggak bisa dibuat main-main karena tempat suci. Jadi tempat suci itu bisa menjadikan seseorang itu celaka. Karena apa? Karena dia nggak melaksanakan perbuatan yang suci, perbuatan yang tidak baik, Makanya Mekah itu adalah tempat di mana itu bisa menyembuhkan, juga bisa itu memberikan sakit. Makanya nggak mesti itu ya, nggak mesti. Ini kisah lama ya, ada kisah lama, ada seorang Gus yang sekti, nggak usah saya ceritakan, itu tokoh sampean masalahnya. Itu rambutnya itu tidak bisa digunting, karena kalau mau digunting itu keluar apinya. Itu kalau saudara baca tahu siapa orangnya itu loh. Nah, waktu beliau haji itu bersama ibunya. Ibunya itu sudah sepuh, sudah sakit-sakitan. Tapi ketika haji, itu justru yang sehat itu ibunya. Yang putranya ini, Gusnya ini, itu malah sakit-sakitan. Apa mana nih? Mananya bahwa di Mekah itu adalah tempat di mana orang itu melihat apa yang jadi perbuatan ketika di tanah air. Jadi wong sing duwe utang bakal kudu nyaur, sing duwe sumpah kuwi kudu dilaksanakan. Makanya orang yang mau haji atau umroh itu enggak boleh punya hutang. Mereka ning kono engko ditagih karo malaikat rasakno. Ana sing nagih ning kono kuwi. Ana sing nagih. Maka orang yang berbuat apa saja di sini akan di Mekah itu akan, atau di tanah suci itu akan terlihat. Karena apa? Itu gambaran nanti di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin apa? Khairan dulu apa syarran dulu? Khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan, maka dia akan melihat kebaikan itu. Dan siapa yang melakukan syarron, kejahatan, kejelekan, premanisme, bisa juga akan sama. Kalau bisnis celimisan kok celimisan neneng ngendi-ngendi, seneng wong wedok, neng kono akan dilihat. Makanya ada kisah pernah saya ceritakan, sudah belum? Kisahnya Hamka. Kaya wis ya. Neng ndi ya? Neng kelas Mbak Nur kaya ya. Neng kuliah. Ceritanya Hamka. Jadi suatu saat Hamka itu Haji Abdul Karim Kamrullah, tokoh modernis di Indonesia. Hamka itu ditanya oleh seseorang. Buya, panggilnya kan Buya Hamka. Saya ketika haji, ternyata di Mekah itu nggak suci-suci, Buya ya. Loh kenapa? Ternyata di Mekah itu, saya kok melihat ada genggek itu loh. Tahu genggek ya? Tahu genggek itu apa, Mak? Enggak ada itu. Waduh.
mosok kudu ngomong sing halus ngono iki. Nah, kudu kayak bebe gitu loh. Pada kalau terenggalek kan apa sebutannya galek gitu ya. Galek. Ternyata di Mekah ada genggek. Apa jawabannya Hamka? Jadi uang kuwi sing disawang apa sing di maui hatinya. Hatimu ki apa? Loh, saya itu waktu ke Prancis, saya justru menemukan banyak masjid. Nah, sampai kok di Mekah malah menemukan banyak geng-geng itu loh. BTS itu loh. Bahasa halusnya lonte gitu loh. Jadi orang itu akan melihat sesuatu yang diperbuat. Kalau orang biasa di tanah air di sini kok sering ke masjid, meskipun di Prancis akan menemukan masjid. Tapi kalau di sini kok sering selingkuh, di sana juga menemukan geng-gengnya itu. Jadi Allah menunjukkan itu loh kelakuanmu ngono kuwi. Makanya kadang-kadang apa namanya? Rih. Ojo-ojo kita ketika di Mekah itu ketemu jin. Ada nggak jin di sana? Wah, kayak jin yang kono kuwi. Saabrek. Makanya ana jenenge masjid jin. Ono wilayah jenenge Mahbas Jin. Dan saya pernah di Mahbas Jin. Wah, kayak jine. Jine sekti-sekti Yohan. Nek digawone ngene jadi dokden gitu loh. Masjid apa jin ning Mekah ngono gawa rene. Ya sama dadi sekti, iso ngalane Mbah Cito. Jin Mbah Cito itu jin cekirenden itu ya. Jin lokal ini, iya jin internasional itu loh. Jin impor itu loh, jin Arab itu loh, rapati genah itu loh. Wah kene kono kuwi. Jadi jin ya enek. Tapi nek mau neng kono kok asli memang ingin ibadah, saya tahu ya malaikat. Mau neng tanah haram, misalkan neng Arafah. Neng Arafah itu kan tempat yang paling bagus untuk berdoa ketika hari Arafah gitu ya. Ketika hari Arafah. Yang neng kono donga apa saja diberi, dikabulkan doa itu. Tapi tidak semua orang kemudian menerima sesuatu yang baik. Ya tergantung wong iku niate apa. Misalkan sampai neng kono pingin donga, ya Allah, aku mulai mengko bisa tuku ganti penter, ganti kijang gitu ya. Kijang diesel ganti kijang bensin itu ya. Ben suaranya ben penak loh. Ben bolak-balik macet itu loh. Ya tenan diganti tenan, mulai iso tuku kijang. Ya Allah, aku mulai ben bojone ayu, kayak bojo ayu tenan. Tapi belum tentu bojo ayu niki bojo ayu sing apik. Ayu njaba durung tentu ayu jerone. Tidak disebut sebagai inner beauty, yaitu cantik di dalam. Makanya nek duwe bojo ben cantik di dalamnya gak oleh metu ngono lho. Mergane cantiknya hanya di dalam, di luar jelek lho. Cantik di dalam. Arep njaluk bojo sing sugih, mbake sing ganteng diwenehi, tapi belum tentu itu baik. Karena itu kalau di Arafah itu doanya itu jangan sing duniawi. Kita pesenku ya sapa sing arep haji iki. Sapa sing budal haji iki. Doanya jangan doa yang masalah duniawi. Seneng kan ngono kuwi, umroh ning kono, ndonga ning Multazam. Ya Allah, muga-muga aku nyalon apa? DPR dadi itu ya. Sumpah meneh dadi iku ruwet nang dadine. Dadi DPR tapi dadi DPR sing ruwet. Ya, DPR sing ora genah-genah iku. Nah, karena itu doa itu ijabah Allah itu bergantung pada manusianya. Bergantung pada manusianya. Nah, karenanya Amhabatrihu itu cerita tentang tanah haram, tentang Mekah. Ini sebuah perumpamaan bahwa kekasih itu seperti rih, seperti angin. Angin itu bisa menyenangkan, bisa menyejukkan, tapi juga bisa
masuk angin, bisa angin ribut, bisa menghancurkan rumah, bisa menghancurkan padinya kan itu kan, padi ini kena angin hijau yo ora panen itu loh, bisa menghancurkan semuanya. Karena itu kemarin ada anak mahasiswa kita itu meneliti tentang angin, jadi pengaruh angin terhadap produktivitas pertanian di Nganjuk, dan itu hasilnya bagus. Dia juara 2 di Jambi nasional itu anak kita. Dan satunya meneliti tentang pengaruh angin terhadap produktivitas sama itu ya, sosial di Solo. Jadi ini angin ini apa namanya, luar biasa angin itu. Meskipun jarene angin tidak punya KTP gitu loh. Ada gak saja di politik gitu loh. QQ gitu ya. Karena angin beri KTP yang dikendalikan penak itu loh. Angin kamu dan ganting desomo itu ya. Jadi angin itu ya itu sifat angin begitu itu, sama juga sifat manusia. Kadang-kadang manusia itu ada yang punya kebaikan, tapi juga ada yang punya kejelekan. Dan itu wajar, manusia juga seperti itu. Nek ana menungso kok apik kabeh, gak enak cacate, iku jenenge malaikat. Tapi nek menungso kok elek kabeh, iku jenenge apa? Iku jenenge setan. Setan atau jin masih ada baiknya kadang-kadang itu ya. Ya setan itu loh, ya setan. Makanya manusia itu kadang-kadang apik, kadang-kadang elek. Nek ana wong elek, aja terus elek kabeh. Gak elek kabeh, mesti enek apike. Kullu syai'in maziyah. Setiap seseorang, setiap sesuatu itu punya kelebihan. Ya, setiap waktu itu kan elek, tapi punya kelebihan. Ketika dipegang oleh Mbak Jito jadi akik. Gitu, saya ini gak payu ngono. Bisa tawarin yang dindi, tawarin Mbak Jito boleh apa jenenge watu. Jadi watu itu ya watu, tapi nek di tangan orang bagus jadi bagus. Makanya ojo ngelek-ngelek watu. Istilahnya apa Mbah? Ojo ngatosne banyu, ojo nembukne watu. Jadi jangan kita jangan kita menganggap remeh seseorang yang pendiam, dan jangan kita menganggap hebat orang yang banyak ngomong. Makanya ngene iki sosok luwih apik jenengan daripada saya yang banyak ngomong ini. Kenapa? Karena semakin banyak ngomong, sesungguhnya orang itu punya kemungkinan salahnya sangat tinggi. Nah, sama juga orang yang tidak banyak ngomong itu kemungkinan salahnya itu sedikit. Tapi saya itu lebih menghormati orang yang salah daripada orang yang tidak pernah salah. Nyapa? Wong sing tahu salah berarti wong kuwi nglakoni sesuatu. Berarti oh kok salah? Iya pernah salah kok. Berarti dia melakukan sesuatu. Berarti pernah salah. Tapi nggak pernah salah berarti nggak pernah melakukan sesuatu. Nggak pernah salah ya maklum nggak sampai turu terus. Saya disalahnya apa nih dulu. Ya terus nyapo, jadi kan nyapo. Tapi kan turu kan ibadah, ya ibadah paling rendah gitu loh. Ya turu kuwi gitu ya. Tapi turu juga bisa didosa, karena itu segala sesuatu itu perspektifnya itu bisa bermacam-macam gitu ya. Jadi kalau kita ada orang yang jelek, maksiat terus, jangan kita menghukum mereka sebagai orang yang maksiat terus. Kadang-kadang maksiat itu juga banyak orang yang baik. Makanya ada cerita ceritanya itu ada WTS atau tadi begengget tadi itu. Dia itu melihat ada seorang ustadz atau kiai ya contohnya kiai itu kopiahan sarungan pelaku ngono ya. Ya gengget ini kemudian nang jero ati niki ngene, kok penak ya dadi kiai ngono kae. Lah napa? Dia dihormati oleh banyak orang, terus besok mati mlebu swarga gitu ya. Nah, ternyata
Sang kiai juga sama, yang lewat itu juga ngelirik genggek. Ngelirik tok lho ban itu lho. Gak mendelik ngono gak itu ya. Ya ngelirik tok itu lho. Mesak nemen ya dadi genggek, sok dadi apa? Dadi polake neraka gitu loh. Tapi kemudian setelah dua-duanya meninggal itu, ada seorang kiai yang diimpeni, dikasih waskita apa jenenge Mbak? Dikasih waskita apa? Ya muka syafalah. Ternyata sing mlebu swarga dhisik iku sing genggek kuwi. Sing kiai niki, ustaz iki mlebu neraka dhisik. Stop sih. Berditekone nyapa alasane kok sing kiai, wal kiai kan ceramah ben dina. Jamaah ya ewon itu ya. Ning apa dene sabe wong temu salaman kabeh. Nyapa kok mlebu neraka? Nyapa? Mergani suudzon. Jadi suudzon itu menjadikan seseorang itu jadi jelek. Yang satunya kenapa kok mlebu swarga padahal itu kan karena husnudzon. Karena itu dalam hidup ini nggak boleh kita menggunakan suudzon, tapi harus husnudzon. Wah, wis pira iki? Wis pira menit? Waduh, 37. Wis terus sik. Jadi amhabatrihu minatil qaikadimatin. Ya, kadimatin itu diumumkan tadi itu penjelasannya ya tadi yang kita bicarakan Tiano, bahwa seseorang itu harus bisa mengendalikan dirinya. Nah, jalan ketika ada di antara Mekah Madinah itu adalah jalan untuk bagaimana kita bisa pengendalian diri. Kita bagus, kita bisa memahami sesuatu dengan baik, tidak menggunakan cara-cara emosional kita, gak terus kita menganggap orang bodoh itu bodoh selamanya. Makanya kadang-kadang mas-mas sesi kuliah itu ya, konyol sampean goblok itu minta ampun, goblok bar ngono, terus setelah selesai keluar justru dia yang berhasil. Akeh nggak ngono iki? Nah, akeh. Makanya sampean seneng dema, seneng sema, ojo sok-sokan, pinter-pinter dhewe, ngelok-ngelone wonge. Bahkan ana sing dema iki mentolo ngelokne presidennya. Ojo sampe ngono le ya. Ya, karena apa? Karena ya siku ojo sok sing ngelok-ngelone iku justru iku waliullah ya jajal. Buka motor sampean iku. Ya kuwalat banget to iku. Sing molok-lokne iku misalkan rektormu dilolokne, dekanmu molok-lokne, dosenmu molokne, aja itu dekane sing waliullah kok gak mateng sampean iku. Nah, makanya aja ndelok apa namanya? Apa kan kira Mbak? Apa Mbak bahasane? Jalmo Ya, jalmo tan kena kinira. Masa apa nambah? Kurang Mbak, rasanya kurang Mbak. Girilusi jalmo tan kinira. Girilusi jalmo tan kinira. Catet iki. Girilusi jalmo tan kinira. Jadi aja mau anggap wong sing elek kuwi, misalkan enek wong elek ya nggawa teken, nggawa suket sing gedhi, iku gak iso munggah nang dhuwure gunung. Lah, aku karo Mbah Jito karo Bani dhisik keliru to. Enek wong tuwek nggawa suket lho. Lah aku mlayu to nang gunung, masyaallah. Awake dhewe mlaku 10 meter wis ngos ngene sik. Wong pelaku pirang kilo tekon nang ndi kuwi? Nang dhuwur ngono kae lho. Nang gua apa kuwi? Kritis. Iku entek aku sampe gudi sak ngono kuwi. Lah wong tuwek ngono lho nggawa suket karo mlayu itu lho. Apa gak jangkrik ngono kuwi. Asem itu lho. Oh, kalah wae dhewe. Makane girilusi jalma tankaniro. Itulah salah satu falsafat Jawa seperti itu. Kita nggak boleh menyepelekan orang gitu ya. Kita nggak boleh menyepelekan
sesuatu yang sangat kecil itu nggak diperbolehkan. Maka kita lebih baik kita itu justru kita berkhusnudon. Ono wong gendeng itu aja mbok anggap gendeng. Aja anggap gendeng iku ya apa kalau awake dhewe nganggep gendeng berarti sing gendeng awake dhewe. Wong kabeh kuku pangeran kok. Mereka gendeng aja-aja iku nguji awake dhewe. Nguji enggak awake dhewe. Nah, Mbak Cito sering digodhog karo wong gendeng. Mergane apa? Yo koncone ngono lho. Wes. Terus iki akeh. Wa umadul barku. Wa umadul utawa enceleret. Albarku apa kilat. Fi dolamai ing dalem masa ratri. Peteng, ratri apa? Ratri wengi. Dolami wengi, tapi wengi peteng ing wengi. Ya peteng ing wengi. Iki ngene iki gak ketok ta wacane apa iki kowe. Apa kuwi? Amin. Sih. Men idhamen saking jurang idham utawa jabal idham, gunung utawa jurang. Ya mek padha neng jurang neng gunung utawa neng jurang. Jadi yang namanya kekasih itu seperti celerete kilat. Waktu wengi awake dhewe neng pinggir jurang, sing jurang iku nang dhuwur gunung. Wong ngeri to. Iku biasanya sing apa jenenge sing pendaki-pendaki gunung iki lho. Nang Semeru ngono kuwi. Kan peteng dedet gak nggawa senter, gak nggawa sentolop. Maka apa yang anu kekasih itu seperti apa? Jadi dia bisa madangi. Ya kekasih itu madangi. Itu kekasih yang mbak-mbak itu madangi. Tapi kalau kekasihnya putra itu metengi gitu loh. Ayo gawat iki. Jadi kekasih perempuan itu ya, wanita itu madangi celeret seperti dia menerangi di kala kita gelap. Mumet nggak ada duit, ketemu sayangnya ya, kekasihnya, maka hilang mumetnya. Tapi nek mumet gawa duit, hilang sak duitnya nih ketemu saya. Tapi jangan tukone bakso, jangan tukone iki cah saiki kan ngono kuwi to. Beda karo cah beda zaman dhisik itu lho. Beda, nek zaman saiki enggak ya. Jadi temu sedulu ya langsung njaluk bakso. Terus njaluk apa kuwi? Apa? Mesti menden ben ketemu njaluk pulsa gitu ya. Ketemu pulsa, tibake nggo wianan karo liyane lho. Ngelu dijaluki pulsa tibake nggo gawe wianan arep liyane. Tambah ngelung nah itu ya. Jadi itu kekasih yang begitu itu kekasih yang tidak bisa diumpamakan sebagai selerete kilat. Kilat itu jawabannya apa? Kilap ya? Kilap. Oh ya kilap itu. Kilap atau kilap kan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nih. Kilap. Nah kilap. Nah ini dalam sejarah Al-Bajuri itu yang namanya ada yang sebagian mengatakan kilap itu adalah ya cahayanya Allah. Jadi seperti ketika Nabi Muhammad hijrah itu kan
peteng dedet itu dibantu dengan kilat. Dengan kilat itu. Jadi Nabi itu langsung bisa melihat jalan yang tidak sampai jurang. Jadi Nabi itu ketika hijrah itu tidak melalui jalur resmi. Istilah apa ya? Jalur apa? Kayak sekarang jalur apa? Jalur ya melalui jalur tikus. Nggak ada jalur terablasan, karena jalur itu belum pernah dilalui oleh manusia. Kenapa? Kalau jalur itu jalur gawat. Nah, jalur gawat yang biasa digunakan dari Mekah ke Madinah sudah ada belum? Sudah ada, yaitu jalur bisnis, jalur niaga. Untuk jalur Mekah ke Madinah terus ke Syam, itu jalur resmi, ada. Nah, Rasulullah itu ketika hijrah itu jalurnya menggok-menggok, dan itu enggak resmi. Enggak resmi. Menggok terus supaya apa? Supaya tidak terkejar oleh kelompok Abu Lahab dan kawan-kawannya. Nabi tetap dikejar terus, tapi nggak akan ketemu karena menggoknya dengan menggok itu hanya kan salipan terus, salipan, dan itu semua yang ngatur adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Lewat apa? Lewat tadi itu. Jadi orang kalau sudah punya kekasih Allah, menjadi kekasih Allah, maka dia akan diberi cahaya di antara kegelapan. Kalau orang sudah diberi menjadi kekasih Allah, atau yang kita sebut sebagai waliullah atau habibullah gitu ya, maka orang itu akan mudah mencari jalan apapun. Jadi apapun akan mudah. Masih ngono di demo entek-entekan, ono jalan keluarnya. Masih nggak ada duit, ono ning warung. Ya setengah-setengah ngapusi bareng kadang-kadang. Ya kadang-kadang ngapusi itu contohnya Mbak Jito zaman di ngono. Luweh ning mlebune warung mangan 3-5 ngomongnya loro. Kalau duitnya ya pas-pasan ya loro kuwi. Ya semono kuwi. Tapi itu bukan kekasih Allah itu. Itu kekasih demit gitu loh. Karena berbohong gitu ya. Nah ini kalau orang sudah kekasih Allah, semua serba mudah, semua serba enak. Di tengah-tengah misalkan orang itu dirampok misalkan, ada jalan keluarnya. Entah itu rampok detik atau apa. Makanya ketika Rasulullah itu karena menjadi Habibullah itulah, Rasulullah ketika kemudian mau dibunuh oleh orang, ada jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Kamu ke sini tanpa sadari, tanpa sadar. Misalkan ada cerita Rasulullah mau dibunuh oleh siapa itu, yang kemudian Rasulullah ketika itu sholat, ketika mau dibunuh Rasulullah pas ruku, gak kena. Mau diantem ke sore ini pas ngadeg, pas mau dipenggal ini pas sujud gak kena. Karena Rasulullah adalah kekasih Allah. Rasulullah kekasih Allah. Makanya orang yang dikekasih Allah itu insya Allah selamat dunia akhiratnya. Serba gampang, masuk melarat itu ya, masuk nggak punya apa-apa. Kalau kekasih Allah makan itu bisa aja ada yang memberi. Makanya ono jenenge topo rame, ya topong rame. Yang Jawa kan enak topong rame. Kui gak oleh jaluk, gak oleh nyolong, mangan iku gak oleh jaluk. Nek diwenehi oleh, tapi nek luweh masuk luweh rong dino, nek gak enek wong ngawahi, gak duit, ya gak oleh mangan. Ya luweh rong dino kuwi. Lah kuwi kekasih Allah kan gak akeh neng pondok-pondok zaman dhisik sing kiri-kiri kuwi. Makanya penyakit kekasih Allah itu mesti apa jenenge iku asam lambung ngono lho. Berarti nek sampean kok asam lambung, berarti sampean menunjukkan kekasih. Kenapa? Karena melarat itu loh, gak anek mangane itu loh, gak anek mangane. Terus nek wong kasih lambung itu ya diterima ngono ae. Bahwa sampean adalah kekasih Allah. Karena apa? Sampean diberi kemelaratan itu termasuk kasih Allah. Sak kuat-kuatan lho. Kuat-kuatannya Rosin biasa gak mangan pernah dinoin. Mendino. Saya kira wis lumayan itu ya. Wis lumayan. Nah, sudah semuanya saya kira itu
Kemudian ini ada ijazah dari ini, tapi nggak semuanya ada ijazahnya ya. Kalau mana itu ya penting loh. Ini dari sing nganggit atau sing musonef kitab Al-Bajuri, Syekh Al-Bajuri, Syekh Ibrahim Al-Bajuri, syarah kitab ini. Pertama, luru langsung aja. Dua bait ini, yaitu bait yang amin tadzakuri jironin bisalamin, majasta dam'an jaromin muqolati bidamin, sama amhabati rihu mintil qa'i kadimatin, wa aumadul barku fidul ma'i min idomi, ditulis neng piring atau neng mangkok. Ditulis neng piring atau neng mangkok. Ini penting dicatat engko sama iso dukun ning omah lho. Iki kudu ijazah, masa iki kudu ijazah. Nek gak diijazahi gak iso. Engko sampean iso ngijazahne wong menenggon liyane nek wis umur 40 tahun. Jadi kuwi hanya khusus untuk sampean ya. Khusus untuk sampean tok. Buat nek wis umur 40 tahun oleh diwenehke. Jadi dudu calon syarat capres lu 40 tahun itu. Syarat mengijazahkan kepada orang lain itu loh. Ditulis neng gon mangkok utawa neng apa jeneng neng piring. Nek iso pulpene sing iso luntur. Nek zaman dhisik jenenge pulpen tul. Gak saiki gak eroh pulpen tutul iku. Pulpen tutul ka lho. Sing di anu ning pondok kae dhisik nggo maknane. Paham ya? Nah iso pakai kuwi. Ya tinta Cina namanya. Ditulis. Lah mengko tulisane kuwi nang piringe kuwi dihapus gawe banyu udan. Gawe banyu udan. Langsung gak oleh banyu udan gorene terus gorene. Ya, ini wis mulai musim udan, makanya kita kene saiki mergane wis mulai arep udan itu loh. Enggak dites. Wes, berarti ngumbusek tulisan kuwi dilebone nang nggon gelas meneng terserah lah. Lah mengko kuwi diombene nang nggon kewan sing galak. Misalkan macan, jaran, terus pertanyaannya, piye nek carane ngombene? Kuwi urusane sampean iku lho. Urung ngombene wis dimplok. Macan, jaran, terus apa jenenge sapi galak. Dusun galak termasuk. Wah iki bahaya iki. Wah iki dombene aku senjata makan tuan iki. Krono sing ijazah aku ora mandi. Aku wis duwe tolak balake lho. Utawa bojo galak ya ora. Iki bojone galak-galak dombene iki. Mbak mengko nek bojone sampean galak ombeno iki. Wis to. Mesti lulut-lulut. Nah, apa meneh nek iki mengko nek sing beda-beda nggo sama wedok iki ya. Nek ping lulut neh gampang. Tapi iki jane porno. Tapi gelem gak tawene porno. Ngene lho carane. Jadi banyu mau sene gelas mau kuwi. Sing pakai sampean seminggu aja digumbah. Terus digumbah gawe banyu kuwi. Diperesne dombekne. Iku lulus salawase urip. Tapi ini rahasia, hanya sama saya teko rene. Saya nonton yang live gak iso. Hanya saya teko yang majelis iki. Sing live gak iso. Gak iso ya. Gak sambung mergane. Gak iki ijazah nyambung gitu ya. Jadi nyambung jiwane. Sing gak live ya cuman omongane tok.
Sing pertama mau tok sing nggo kewan-kewan gak apa-apa. Sing nggo kewan-kewan gak apa-apa. Sing nomor loro. Sing nomor loro. Ditulis nenggon kulit kijang. Kijang. Tapi kijang sing mati ngurah apa gurah apa ngurah? Mati ngurah. Mati ngurah itu mati sing gak dibeleh. Misalkan sampai wah beleh kijang ngono kowe, gak oleh. Kijang mati asli, mati tuwek. Memang wis tuwek mati lah nembe kulite oleh digawe kuwi. Ditulis ning nggon kulit kijang. Terus ditaleni dikembole ning kene. Tengen. Apa bahasane iki? Wah gak ketoke. Min abhi al-aiman. Nenggon lengan dhuwur kene sing tengen. Kuwi insyaallah nek belajar bahasa ibu cepet. Niate belajar bahasa Arab ben cepet gawe kuwi mateng bismillahirrahmanirrahim ila hadrat Nabi Mustafa dan seterusnya. Terus sampean apa jenenge iku tawasul nenggon pengarang kiai iki, pengarang sing ijazahi ya sing dulu sudah saya pernah berikan tadi ya. Kiai iki terus sampean mateng belajar bahasa. Insyaallah nek belajar bahasa Arab cepet. Karena iki wong Arab dari belajar bahasa Arab. Tapi nek ingin belajar bahasa Inggris ya bisa. Ben cepet belajar bahasa Inggris. Ben tufle 1000 ngono lho. Kelewat tufle ya. Tufle sampai kelewat luwih bahasa Inggris timbang wong Inggris gitu loh. Nah ini seperti ini ilmu langka yang memang di dunia akademik tidak ada. Jadi ijazah begini nggak ada. Makanya saya kuliah karena aku nggak mungkin akan saya berikan ketika kuliah. Tapi neneng gini tak ijazah nggak apa-apa. Mergane beda. Saya bukan dosen itu ya. Nah ngono lho. Neneng kampus gak enak gak oleh. Neneng kampus gak enak. Mergane ini termasuk neng kampus itu termasuk nggak apa namanya nggak akademik. Dan memang kan nggak akademik, nggak logis. Memang nggak logis, nggak akademik. Saya mempercaya monggo orang ya monggo itu loh. Dilakoni yang ngono orang ya ngono. Itu terserah sampean. Nanti nah sampean duwe sapi kok galak, ya itu bener nang ngono kuwi. Termasuk mau bojo galak itu loh. Tapi nang kitabe gak enak bojo galak gak enak. Bojo galak gak enak. Bojo galak gak iso diobati. Bojo galak gak iso diobati. Jangankan awake dhewe. Saya dina Umar kan galak-galake wong. Lagi suatu saat ada seorang sahabat bojone galak, sambat nenggon Sayyidina Umar. Di bodok-bodok ngono kuwi gak dirungone. Ternyata dia krungu nang burik Sayyidina Umar jadi apa? Jadi senani karo jadi omangi bahasa apa bahasa kene? Diomprengi karo bojone. Wis gak nenteke, jenenge mak-mak kan nyenani kan ngono kuwi to. Wang. Jawab siji, jawab balik 1000. Itulah apa namanya ras terbaik di dunia lah mak-mak itu loh. Akhirnya wong iku balik berarti ngono kadung dodo-dodo kan di delok Sayyidina Umar. Enak apa? Mboten sios, napa? Padha. Sami ya Umar, sami ya Khalifatullah. Ya Sayyidina Umar sami. Padha apa nek? Mbono sami, mun ayu ya. Wisin perkara ya padha wae. Dadi nek urusan bojo angel diapuane gak enak. Pemain dibacane sumubukmun umyul bahum layak kilun malah mendelem gitu lho. Mendelik. Mane bojo iki aja di ngono-ngono kuwi ben. Iki wis gawe kewan ae. Kewan sing galak-galak kuwi wis ben. Misalkan sampe nang ndi ning daerah ndi kok ana serigala nang alas caca sing biasa apa kuwi nang alas kuwi lho apa jenenge? Pendakian utawa ali mulai kamu celeng nang dalam lebu omamu kuwi lho. Sawuri kuwi ya
Sawuri kuwi insyaallah celenge tetep bodak awakmu lho. Saya kira itu ijazah itu semoga bisa dimanfaatkan dengan baik, dan insya Allah kalau kita bisa dekat dengan Allah, sesungguhnya kita itu akan dipermudah seluruh urusan kita semuanya. Maka kenapa orang banyak berdoa tidak dikabulkan, kenapa banyak orang berdoa itu tidak diijabahi oleh Allah? Karena dalam dirinya itu tidak ada taqarrub ilallah. Ininya kita taqarrub itu adalah mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.